apa namanya, keperawatan dasar ya, gitu. Tapi di sini kita lebih kepada bagaimana tekniknya ya untuk melakukan dengan aman, benar ya, sesuai dengan evidence base yang saat ini memang direkomendasikan pada pasien yang terpasang ETT. Nah, kenapa ini oral care masih diajarkan sih di keperawatan kritis gitu? Apa bedanya pada saat teman-teman belajar dulu dengan pasien yang tanpa terpasang ETT atau pasien yang non intubasi? Menurut teman-teman apa bedanya? Karena terdapat alat Bu di dalam mulutnya. Karena terdapat alat di dalam mulutnya, oke. Karena ada selang ETT-nya ya. Iya. Ada lagi. Sebelumnya pasiennya komunikatif. Sebelumnya pasiennya komunikatif. Mungkin kalau pasien sadar bisa diminta untuk gosok gigi sendiri ya. Untuk pasien yang di kritikal tidak bisa. Ada lagi perbedaannya. Karena pasien terintubasi seperti ini, teman-teman, mohon diperhatikan, Benar ya, cairan. maka menyebabkan mulut pasien bisa menutup tidak bibirnya? Tidak. Tidak bisa, pasti membuka. Dan membukanya ini tidak hanya cuma 1 jam, 2 jam ya, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Ya, tapi nggak sampai 1 bulan sih biasanya. Untuk 3 minggu, kalau misalkan pasien nggak bisa weaning atau disapi, biasanya kita akan langsung pindahkan ya, akan dilakukan tracheostomi, tidak diintubasi lagi, tergantung SOP rumah sakit. Ada yang rumah sakit kalau misalkan sudah 1 minggu dievaluasi nggak bisa weaning nih, nggak bisa disapi dari ventilator, maka biasanya early untuk tracheostomi itu lebih direkomendasikan. Jadi nanti akan dilubangi ya di tracheostomi. Nah, pada pasien yang terpasang ETT, mulut pasien akan terbuka. Apa akibatnya kalau terbuka? Ada yang kalau tidur membuka mulut? Ada. Nah, apa? Efeknya jadi apa? Kering. Bangun. Kering, betul sekali. Kemudian yang kedua, dengan kondisi pasien yang kritis ya, hidrasinya kurang, tambah mukosanya tambah bermasalah lagi tidak? Tentunya makin kering. Imunitas pasien ya, dengan berbagai masalah yang ada pada tubuh pasien, apa yang akan terjadi? Imunnya gimana? Menurun, sehingga akan mudah sekali bakteri untuk melakukan infeksi. Apalagi sudah ada jalannya, sudah ada ETT. Jadi kalau mulutnya kotor di dalam mulut pasien gampang. Ibarat kata ada prosotannya ya, tinggal turun aja tuh, seret, udah masuk ke trakea. Gitu. Jadi ini salah satu hal yang penting teman-teman ketika nanti menjadi perawat kritikal harus berpikir bahwa oral hygiene ini menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya berpikir, ternyata dari guideline yang ada, oral care ini juga menjadi intervensi yang utama di dalam VAP bundle care. Apa itu VAP bundle care? Ada yang tahu? VAP udah ada yang tahu? Ventilator Associated Pneumonia. Jadi pneumonia yang berhubungan dengan pemasangan ventilator. Sebenarnya ventilator nggak ada masalah ya, tapi ETT-nya ini loh ya, yang menjadi pintu utama bakteri bisa masuk dari mulut ke paru-paru ya. Dalam VAP bundle care ada beberapa intervensi. Di VAP bundle care itu teman-teman patut berbangga ya sebagai seorang perawat. Jadi VAP bundle care itu kalau tidak salah tahun 2012, azan sebentar ya, atau sekumpulan intervensi yang memang sudah digaungkan tidak hanya oleh dokter tapi juga oleh perawat ya. VAP bundle care ini terdiri dari apa aja teman-teman? Ada yang sudah baca? VAP bundle care atau pneumonia yang disebabkan karena pemasangan ventilator. Apa saja? Itu wajib kenal ya teman-teman, wajib tahu. Intervensinya ada apa saja? Yang pertama
head of bed atau memposisikan pasien, ya, kepala pasien lebih tinggi, biasanya semipolar ya. Ada beberapa referensi, tetapi yang paling banyak 15 sampai 30 derajat. Ya, itu untuk mencegah terjadinya aspirasi bakteri ke paru-paru. Selain head of bed apalagi? Pemberian profilaksis apa? Ulcus pepticum, apalagi selain itu? Daily sedation interupsi, apalagi? PAP bundle care. Oke, pencegahan DVT ya, atau deep vein thrombosis. Terus apalagi? Ada oral care with chlorhexidine gluconate ya. Jadi sebenarnya peran utamanya di dua tadi, karena untuk pemberian tadi ya profilaksis dan yang lainnya itu adalah dari dokter ya, terkait dosis dan jenisnya. Tapi oral care dan pemberian posisi ini menjadi tugas teman-teman ya. Dan kita tahu ternyata pelaksanaan oral care ini sangat bervariasi dan dinamis ya untuk perubahannya ya. Dari awal saya berikan contoh ya di sini dari larutannya. Nah, ada beda-beda nanti teman-teman. Ini aja untuk di kampus sendiri ada beda-beda ya. Jadi ada yang di sini povidone iodine ya, 1% isinya. Dulu banget pada saat mungkin sekitar tahun 2010 sampai 2012 masih ini yang digunakan. Jadi pakai betadine gampangnya ya, povidone iodine 1%. Tetapi ternyata pada saat pasien di ICU diberikan ini ya, ada banyak efek sampingnya atau side effectnya. Salah satunya adalah mulut pasien makin kering. Ketika misalkan ada jaringan yang rusak, justru dia merusak ya. Sehingga pada saat itu banyak sekali penelitian yang membandingkan antara povidone iodine dengan Listerine saat itu, karena memang ada penelitian yang menunjukkan dia juga efektif. Nah, ternyata dari banyak penelitian merekomendasikan lebih Listerine dibandingkan povidone ya. Sebelum povidone juga ada lagi menggunakan NaCl 0,9%. Itu juga sudah dibandingkan. Kemudian seiring berjalannya waktu, oh ternyata Listerine juga sama loh. Dia juga menimbulkan mukosa pada pasien ini makin kering. Sehingga adalah muncul larutan baru namanya chlorhexidine gluconate atau CHX namanya. Ya. Chlorhexidine. Untuk nama merek dagangnya memang Minosep ya. Mungkin kalau misalkan nanti di rumah sakit kakak-kakak perawat akan sering menyebutkan Minosep. Tapi itu merek dagang. Isinya ya chlorhexidine gluconate gitu. Nah, saat itu ya penelitian mulai banyak dilakukan. Oh, ternyata meskipun chlorhexidine gluconate kita belum menemukan konsentrasi berapa yang tepat. Akhirnya dibandingkan, ada yang meneliti 0,2%, kemudian 0,02% dan 2%. Jadi satu pasien diberikan yang 0,2, ada yang diberikan 0,02, ada yang diberikan 2%. Ternyata dari hasil menunjukkan sebagian besar riset bahwa 0,2% yang direkomendasikan, karena ini sudah terbukti efektif dengan side effect yang kecil ya. Sehingga kalau teman-teman baca di berbagai penelitian, penggunaannya adalah chlorhexidine gluconate 0,2% sampai saat ini. Mungkin 2024 lah ya, atau 2025 ini masih pakai ini sih sementara ya. Nanti silakan teman-teman kalau ada jurnal update boleh disampaikan. Udah. Tetapi ternyata di tahun 2024-2025 banyak juga yang sudah meneliti, ini pun juga masih ada side effect-nya gitu loh ya. Sehingga silahkan, ini adalah riset yang nanti akan berkembang ya. Nah, kemudian mana rasanya? Dari segi teknik, nah diteliti juga tekniknya. Ada yang menggunakan kasa ya, ada yang pada saat penggunaan kasa ternyata hasilnya nggak efektif ya, kurang efektif. Sehingga pada saat itu dilakukan penelitian menggunakan tube dressing atau pakai sikat ya. Tapi
kalau sikat yang untuk orang dewasa sih nggak ada penelitiannya gitu. Yang direkomendasikan adalah sikat pediatrik yang untuk anak-anak dengan spesifikasi bulunya juga yang harus lembut. Karena kalau misalkan pakai ini akan sangat susah masuk. Kebesaran ini pasien itu dengan penurunan kesadaran, teman-teman masukin kasa aja belum tentu pasiennya mau buka loh. Ya, dia akan cenderung gigit ya. Ini apa namanya, selang ETT nih, kalau dia nggak nyaman pasti akan sering digigit. Nanti ventingnya akan hidup terus tuh alarmnya. Ya, makanya kita akan komunikasikan ke pasien, apa Pak, kenapa nggak nyaman? Oh, dahaknya banyak ya, kita sedot dulu. Jangan digigit ya selangnya. Kalau digigit nanti bisa tambah sesek. Nah, itu hal-hal yang penting kita perhatikan ya. Nah, setelah itu dibandingkan antara yang kasa dengan yang sikat. Ternyata bervariasi. Ada yang menghasilkan kalau kasa lebih efektif, ada yang bilang toothbrushnya lebih efektif. Sehingga di sekitar tahun 2016 kalau nggak 17 mulai ada kombinasi. Kenapa kita nggak coba dipakai sikat dan juga pakai kasa gitu ya. Nah, kemudian di luar negeri ini kita bicaranya ya, standarnya kalau kita kan biasanya kalau buku kritikal pakainya yang kiblatnya ya biasanya sama Amerika ya. Sekarang kita biasanya kalau di bukunya tuh AACN, American Association of Critical Care Nurses. Nah, dari sana maka terciptalah yang namanya toothbrushing suction. Nah, coba teman-teman sekarang di googling kayak gimana sih, coba toothbrush suction in ICU gitu aja, nanti akan terlihat toothbrush suction in ICU. Lihat. Ada, sudah kelihatan ya. Nah, di situ satu sisi dia adalah toothbrush ya teman-teman ya, sikat. Sisi lain seperti spons ya, sama pengganti kasa. Kemudian dia ada suctionnya. Sehingga pada saat misalkan kita melakukan pembersihan pada pasien ICU yang susah buka mulut ya, karena pasien dalam penurunan kesadaran, kecuali misalnya kayak gini, Farah coba buka mulutnya mau digosok, dia akan buka. Ada pasien ICU nanti dicoba, kalau teman-teman nggak komunikasi udah dia nggak mau buka mulutnya. Nah, pada saat dimasukkan ini misalkan gigi pasien ya, yang bagian sini disikat, nah otomatis bagian spons ini ada di mana? Di bagian atas pipi pipi. dalam ya. Nah, ketika di situ ada kotoran, ada debris, bisa langsung dibersihkan. Setelah itu, sambil kita melakukan toothbrushing dan pembersihan spons, maka kita bisa langsung suction. Kotorannya tadi yang lepas langsung di suction, dibuang. Itu praktisnya kalau pakai alat seperti itu. Nah, kembali lagi, kita hidup di mana teman-teman? Konoha. Ya, teman-teman yang bilang. Jadi saya sampai saat ini belum menemukan rumah sakit yang pakai yang seperti teman-teman tadi googling. Meskipun di rumah sakit pusat, RSPAD, rumah sakit Polri itu belum pakai seperti itu di ICU-nya. Sehingga kita masih belajar bagaimana cara manualnya satu-satu. Kalau ada yang misalkan kotorannya mulai ada yang sudah tersikat ya kita suction. Oh, pada saat kita membersihkan sekret pasien makin banyak ya kita suction. Itu ya nggak bisa praktis karena terkait hal itu. Terutama memang faktornya adalah mungkin untuk mendatangkan seperti itu mudah ya teman-teman, cuma tidak diklaim BPJS. Jadi kan nggak mungkin rumah sakitnya nanti mau beli seperti itu ya. Ya udah, yang penting perawatnya bisa kan, yang penting gitu loh ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Harga berapa? Yang berikutnya adalah moisturizer atau pelembab. Bukan hanya teman-teman aja yang perlu pelembab, pasien itu sama loh gitu. Bukan teman-teman aja yang pengen nafasnya segar, pasien kritis juga sama ya. Makanya tadi pakainya ini teman-teman. Kalau misalkan pada saat pagi hari kan kita lakukan oral care ya, nanti di siang sampai malam, karena biasanya cuma 1 kali. Ada beberapa rumah sakit yang 2 kali sangat bagus, sudah sangat bagus sekali. Nanti teman-teman akan merasakan perbedaan ya, bau mulut pasien atau halitosis pasien setelah dibersihkan. Ya, seger banget rasanya ya. Karena kan kalau teman-teman suction nggak mungkin kan suction dari gini gitu ya, atau misalkan pada saat pembersihan pasti akan dekat. Nah, itu beda kalau misalkan pasien udah di oral care dengan baik
Nah, ini adalah moisturizer-nya. Sementara yang ada ini boleh ya pakai yang ini mereknya Vaseline ya, atau ada beberapa penelitian yang sudah mengembangkan penggunaan produk alami seperti madu, aloe vera, itu juga boleh ya, jadi silahkan saja. Tapi biasanya ini kan nggak disediakan rumah sakit ya, biasanya kita akan minta ke keluarga pasien. Padahal ini sebenarnya penting ya, tapi belum sampai sana. BPJS bisa mengklaim hal tersebut gitu. Jadi biasanya kita minta ke keluarga pasien. Oke. Bu enak ya Bu, nggak susternya sering digodain. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ya. Nah, setelah itu yang paling penting lagi selain pelaksanaan adalah pengkajian. Begituin pakai minus. Pengkajian kesehatan mulut pada pasien di ICU itu ada beberapa instrumen ya. Tetapi memang ada yang namanya back oral assessment scale ya, yang sudah ada di LEADS, teman-teman bisa baca. Ada yang namanya BOE juga ada, saya lupa kepanjangannya. Ada yang namanya MTS juga ada, mucosal plaque scale kalau nggak salah itu ya. Ada banyak sekali, tapi memang yang banyak digunakan dan mudah digunakan adalah yang menggunakan BOAS ya, back oral assessment scale. Nah, back oral assessment scale itu ada beberapa komponen yang dinilai. Ada berapa? Ada 5. Apa saja penilaian terkait dengan bibir? Mukosa ya, mukosa. Terus habis itu bibir, saliva dan juga gigi ya. Nah, di situ akan ada, kita bisa mengobservasi, memberikan penilaian, kemudian dijumlah berapa nilai BOAS-nya. Dari sanalah evaluasi kita bisa lakukan. Misal di hari pertama pasien masuk ya, kita kaji BOAS-nya, misalkan nilainya berapa? Oh, nilainya misalkan 6. 6 masuk ke apa? Kategori apa? Ada kategori disfungsi ringan, sedang dan juga berat. Itu ada di LEADS ya. Kalau di situ nggak ada kayaknya, belum saya tambah. Ada biasanya beberapa penelitian itu merekomendasikan kalau pasien antara yang disfungsi ringan dengan berat, apakah sama frekuensinya dibersihkannya, misalkan 2 kali sehari per 12 jam. Terus habis itu dikasih moisturizernya sama, apakah sama teman-teman? Menurut teman-teman yang disfungsi ringan sama disfungsi berat, sama nggak perlakuannya atau intervensinya? Berbeda ya. Kalau mau lebih detail, pasien dengan yang disfungsi ringan cukup per 12 jam, kemudian per 12 jam juga dikasih moisturizer. Tapi pasien yang disfungsi berat misalkan, oh dia kering banget sampai dia ada berdarah ya, kemudian bagian lidahnya juga biasanya banyak di situ ya, ada muncul putih-putih banyak, tentu akan berbeda, sehingga direkomendasikan lebih sering pada pasien dengan disfungsi berat pada pengkajian BOAS ya. Oke. Sudah jelas untuk pengkajiannya ya teman-teman. Nah, kemudian ada hand sanitizer ya teman-teman ya. Ada hand swabnya. Ibu boleh bertanya Ibu? Iya boleh. Tadi yang toothbrushing suction itu dia bisa dipakai berkali-kali kah Bu atau Oh, satu kali. Oh, satu kali doang. Satu Berarti kali buang. oh no, pantas mahal ya. Iya. Makanya nggak bisa ya di sini. Terus kalau yang suka di lidah buat putih-putih itu apa ya Bu? Misalnya kan pasiennya pakai NGT, terus habis itu di lidahnya tuh kayak ada kulit kering yang mengelupas, itu dari apanya Bu? Dari Itu juga salivanya kah? Dari saliva yang mengering Oh. dan tidak dibersihkan. Ya, jadi pasien ini juga sama nih. Ya, sama akan seperti itu juga kalau misalkan tidak dibersihkan. Makanya dinilai, oh lidahnya kayak gimana, itu dari BOAS kan ada kriterianya ya. Gitu. Satu kali buang ya teman-teman. Satunya 6.581 apa tadi? Iya. Harganya berapa itu? 6.581 yen itu berarti sekitar kalau 1.000 yen 130. Wah, satunya berarti 600 lebih. hampir 600-an lebih. Nah, itu kan nggak mungkin ya. Itu orang Jepang juga mikir-mikir kayak mau beli. Kalau 6.000. Kalau teman-teman lihat yang kalau di, saya juga belum pernah ya ke sana langsung ya. Kalau di Amerika sih ya beda ya, beda. Itu
itu udah pakai itu semua. Jadi sudah pack satu packnya tuh udah ada itu tadi toothbrushing suction, udah sama satu proteksi itu. Jadi tinggal satu pack diambil, bersihkan, buang. Nanti siang sorenya lagi pakai itu. Jadi udah tinggal diambil gitu ya. Lebih enak. Oke. Bangun. Ya. Jing, 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 jing. Oke, yang pertama seperti biasa ya teman-teman. Bangun boleh nggak sih? Oh no. Oke, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, bertemu dengan Bapak Samsul ya. Gak ada namanya Samsul kan? Nggak ada. Beda Bapak kelas. Di Samsul. kelas lain, Pak. Pak, kabarnya hari ini? Oke, apa namanya? Masih banyak. kenapa nggak ada Apa namanya? Mau. Sakretnya ya Pak ya, masih banyak ya Pak ya. Oke, nah hari ini